Halo semuanya, welcome to Bebas Ngobrol episode 3. Kali ini kita ditemenin sama salah satu temen gue juga nih, professional trader, co-founder dari Galeri Saham. Dan masih bersama gue juga, Kevin Gartu sebagai co-founder dari Bebas Investasi. Welcome to the studio, Corio Rizaldi. How are you bro? Halo bro, baik. Apa kabar nih? Aduh, baik. Ini kan abis profit taking nih. Waduh, kita tetap harus maintain ya karena market gerak terus bro ya kan ya. Tetap lah, nah, kalau kita di market tetap harus mawas diri kira-kira gitu kan ya. Gimana Korea, apa kabar? Baik. Very Aduh, good. Ya. thank you banget loh udah datang ke acara kita hari ini. Kita pengen ngobrol-ngobrol aja nih bro, pengen apa ya, mungkin kayak discuss dikit lah tentang apa yang Koryo udah pernah alamin dan kira-kira cerita Galeri Saham ini sebenarnya kayak gimana sih? Mungkin banyak dari teman-teman di sini juga yang actually penasaran sama Koryo gitu, cuman belum punya kesempatan untuk dig down deeper mengenal Koryo lebih lanjut gitu. Jadi pengen coba siapa tahu ini jadi kesempatan yang baik gitu untuk kita bisa Oke. saling mengenal. Mengenai galeri saham ya. Yes, mungkin dari lu dulu kali kok. Ya, kalau gua itu dulu backgroundnya adalah stockbroker, institutional stockbroker. Jadi udah kayak dari tahun 2007 ya, dari tahun 2007 sampai akhirnya tahun 2016, end of 2016 itu gua udahan fully fokus on galeri saham di sana. Jadi kalau ditanya lagi mungkin galeri saham itu sebenarnya dulu adalah trading journal gua pribadi gitu. Oke. Jadi karena dulu kan kalau stockbroker kan rekomendasi saham apa segala macam Dicatat itu ya? catat kan. Iya, Enggak, betul. dulu masa nggak dicatat gitu loh, cuman ngomong doang. Oke. Ngomong doang nggak dibeli, naik misalnya gitu. Ya kan Iya benar. kesel gitu kan, kesel. Benar. Jadi akhirnya gua nyatet gitu loh. Zaman dulu kan blogging ya. Iya. Blogging. Jadi galeri saham it's my Personal blog. personal blog I see. untuk catatan gitu. Tapi akhirnya kita buka untuk publik, ternyata animonya tinggi gitu loh. Jadi waktu itu mereka juga pada mungkin curious juga dan pengen dapat reference juga. Ini saham apa sih yang menarik dan ya syukurnya ngetun gitu loh ya. Ngetun jadi makin banyak orang yang datang ke kita. I Seperti see. itu. Jadi lu pertama mulai sebagai institutional broker, abis itu lu bikin galeri saham ini kok langsung sampai sekarang ya? Iya, jadi kalau bisa dibilang galeri saham itu udah ada dari sejak 2009 lah. 2009. 2009. I see. Jadi sebelum 2009 gua trading itu tanpa catatan. Maksudnya kan jadi kan akhirnya 2009 disadarkan bahwa oke, punya catatan trading itu penting bos. gitu, Iya, penting banget. penting bos, ya kan ya. Oh gitu. Kayak gitu. I see. Nah kalau misalnya kita boleh tahu nih bro, mungkin sedikit cerita aja gitu ya. Kira-kira galeri saham ini journey-nya tuh dari awal sampai sekarang tuh ada perubahan-perubahan nggak sih along the way? Iterasi along the way gitu? Oh, banget. Jadi kita itu awalnya kan trading journal. Trading journal, catatan analisa teknikal, fundamental itu kan dalam satu blog gitu ya. Lama-kelamaan banyak follower kita yang akhirnya bertanya, gue bisa ngikutin lu nggak? Gimana caranya gitu loh. Gue mau ikutin kayak lu beli saham A, beli saham B gitu kan. How we know you did that gitu kan. Nah kita bikinlah sebuah subscription membership gitu loh. Kalau sekarang namanya Profit Trader Club. Kalau dulu namanya tuh GS Premium. Oke. Jadi di sana mereka itu subscribe, mereka tahu along the day, week, month gitu, kita tuh ngapain aja I see. gitu loh. Karena apa yang kita analisa itu sebenarnya memang it's part of our internal trading plan gitu loh. Baik trading plan gue pribadi atau ada tim kita yang ngelihat saham ini bagus, dia juga apa istilahnya ulas juga. Jadi istilahnya bareng-bareng gitu loh. Bareng-bareng membeli, bareng-bareng nyimpen, sampai bareng-bareng menjual. I see. Gitu di sana. Itu very early of the business gitu loh. Jadi kan kalau awalnya kan lebih ke blog aja ya. Jadi kalau the first business kita adalah lebih ke subscription itu, membership. Nah lama-lama kita bikin training gitu loh. Karena banyak sekali orang yang nanya, lu bikin training gak? Gue pengen belajar technical gitu kan. Kita bikin training dan sampai sekarang ini yang paling terbaru ini kita punya trading system. Jadi kita punya sebuah modul analisa technical yang bisa di-embed ke dalam salah satu aplikasi charting yang mostly mungkin semua trader di Indonesia ini pakai gitu ya. Jadi mereka buka grafik saham apa, mereka udah langsung tahu, oke, ini saham swing atau saham trend. Kalau ini swing trading, belinya di mana, jualnya di mana. Kalau saham trend, tunggu kapan baru beli, simpennya gimana sampai nanti di exit. I see. Di sana. Jadi sebenarnya awalnya Koryo bikin galeri saham itu sebenarnya dari Koryo punya cara trading sendiri ya. Koryo trading sendiri sebenarnya. Tapi abis itu
Koryo open cara trading itu ke orang lain, biar orang lain kalau misalnya mau ikut atau mau berlearning about how you trade segala macam, you open it. Jadi seperti kira-kira seperti itu kok. Kurang lebih memang seperti itu. Memang seperti itu ya. Karena kebetulan kan dulu kan di stockbroker kan kita banyak kenal banyak orang ya. Iya betul. Profesional kayak dari floor trader zaman dulu, dealer, broker dan lain segala macamnya. Jadi ya kebetulan memang dalam journey itu gua ketemu benang merahnya gitu loh. Which is itu resultnya ternyata wah bagus ya kayak gini ya. Makanya semakin semangat untuk dicatat dan di-share juga gitu. I see. Berbagi lah ya. Berbagi itu indah ya bro. Yang penting gak ngepom-pom di atas. Yang penting gak ngepom-pom. Ya benar. Sebenarnya at the end of the day balik lagi kayak Ko ya nggak sih ke tradernya ke orangnya masing-masing, apa motifnya kira-kira seperti apa ya Ko ya. Kalau emang kita pengen ada motif edukasi sih, gue juga along this period of making bebas juga come along with banyak orang yang influencer atau edukator yang bener-bener pengen educate orang gitu sebenarnya. Yes, itu penting banget gitu. Karena banyak sekali trader itu yang masuk untuk mencoba-coba peruntungan. Itu kan kadang motif kebanyakan orang kayak gitu kan. Betul. Tapi mereka lupa skip apa yang namanya belajar gitu. Betul. Jadi memang ya istilah kita di sini fokus di edukasi biar intinya biar lebih sustain aja gitu loh. Trader yang masuk bisa panjang, profitable dan long lasting. Lu setuju gak sih kok sama prinsip gini, kalau ekosistem everyone wins, kita tuh bisa do bisnis yang lebih panjang gitu? Oh pasti. Karena gue sendiri ngelihat kita kan kalau di Galeri Sama dari sejak tahun 2009. Banyak sekali orang yang come and go gitu kan. Even dari educatornya, dari stock pickernya segala macam kan come and go tuh. Orang yang dulu ada sekarang nggak ada, dulu ada sekarang nggak ada. Jadi memang menurut gue education itu yang paling membuat sesuatu bisa sustain. I see. Ya, agree sih. Iya kan, itu apa ya, kayak bikin rumah paling penting tuh foundationnya kok ya. Foundationnya. Betul. Nah ngomong-ngomong soal galeri saham nih kok, gue pengen tahu juga galeri saham ini kan pasti sekarang as a financial planner juga berarti kan ada bantuin kayak ini juga nggak sih, kayak nasabah-nasabah gitu? Oke, kita tuh lebih part of untuk ngebantu orang itu memenuhi kebutuhan keuangan dari sisi investasi saham ataupun trading saham. Tapi kita not as a financial planner itu sendiri. I see. Gua CFP tapi gua sendiri di galeri saham gue bisa bilang gue lebih ke trader dan investor. I see. Nah, berarti kan lu ada klien juga nih kok. Ya kan. Nah, nah boleh nggak diceritain dari, kita pengen tahu nih kira-kira dari sisi pengalaman you bikin galeri saham itu ya, orang-orang yang kayak gimana sih profilnya yang paling unik, yang lu memorable banget, lu nggak bisa lupain. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat profil di galeri saham, mostly orangnya udah mature gitu ya. Jadi udah berkeluarga atau mungkin let's say usia 30-an itu mungkin itu demografi kita, 30 ke atas gitu. Nah, kalau misalnya mengenai story dan segala macam ya, memang pada dasarnya orang datang untuk belajar itu karena mereka pernah kena gebuk. Di situ loh, kena gebuk. Jadi gue rugi di saham ini, rugi di saham itu, buka rekening saham maunya untung malah hilang satu Avanza kan. Banyak kasus kayak gitu kan. Salah satu yang paling memorable buat gue tuh adalah ada seorang klien gitu ya. Dia itu mengawali trading saham itu dari trading membeli saham-saham yang umum gitu loh, LQ45 lah. LQ45 itu mungkin sekitar itu mungkin jadi salah satu journey gue dalam di galeri saham ini ya. Mungkin tahun 2010 di sana. Dia chip in dulu, buka rekening saham kan minimal 25 juta. Waktu itu 25 juta, dia tambah lagi, in total tuh 500 juta yang kalau gue hitung dia udah masukin sana. Tapi dalam 2 tahun trading itu ternyata hasilnya itu dia give up gitu loh. Udahlah, gue udah gak cocok gitu loh. Gue udah gak cocok. Dari tadi dia beli saham yang normal sampai jadi saham gorengan, sampai cari-cari saham yang bisa arah dan lain segala macamnya. Akhirnya dia stop. Dan at the end of the day di Porto itu uang dia tuh tinggal 50 juta gitu loh. 50 juta. Jadi itu wow, itu kok bisa begini gitu loh. Tinggal 50 juta, baru punya anak, ya kan, baru punya anak, 450 juta itu kayak bisa jadi sesuatu gitu kan. Betul. Jadi sesuatu gitu kan. Nah, itu salah satu klien kita yang apa ya, yang story-nya itu benar-benar ngena gitu loh, bahwa lu trading dengan tujuan yang bagus pun tentu tujuannya apa? Gue baru married, punya anak, gue mau trading untuk dapetin more income untuk keluarga. Betul. Misalnya gitu mungkin kan. Awalnya motifnya mungkin gitu ya, kali. Mungkin ya kayak gitu kan. Tapi end up dengan kehilangan uang 90% gitu. Jadi gue liat
something missing di sini loh. Something missing di sini apa? Ya bisa jadi dua. Pertama karakter, yang kedua edukasi gitu loh. Kadang karakter dibentuk lagi dari edukasi kan. Tapi kalau dua-duanya nggak termaintain itu jadinya kayak gitu loh. I see. Sayang banget. Dan di galeri saham kita banyak sekali melihat it's not about numbers of money gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya orang, gue rugi karena uang gue kecil. Cuman 50 juta trading, cuman 500 juta trading. Coba gue punya uang 10 kali lipat dari ini, gue bisa untung lebih gede. Enggak juga gitu loh. Kita juga ada ketemu dengan beberapa orang yang uangnya 10 miliar. Tapi end up dengan tinggal 800 juta. Ada juga gitu loh. Ada juga ya. Jadi kita banyak melihat apa ya? People with their problems come to us. Jadi, ini ternyata gini loh gitu loh. Dulu yang kita kira uang gue banyak, gue untung lebih banyak. Tapi ternyata nggak juga gitu loh. Mereka uang banyak juga rugi sama juga kayak gue misalnya gitu loh. Exactly. Teman-teman misalnya ngerasa gue rugi karena uang gue kurang, ya pada dasarnya bukan masalah nominal uangnya gitu loh, tapi masalah decision yang diambil. Mungkin gue juga nih diskusi sama beberapa influencer lain juga sama sebelum podcast bebas ngobrol 1 dan 2. Sebenarnya manajemen resiko itu sangat penting banget ya untuk diajarin ya. Banget. Even kayak kita di member kita udah ajarin mengenai money management. Money management gimana? Oke, very basic adalah begini misalnya gitu ya. Oke. Tapi pertanyaan berkembang nih. Gimana money managementnya kalau lu yakin sama ini company saham bakal naik, lu harus chip in lebih gede dong. Lah itu juga bukan money management namanya. Gitu kan? Itu namanya gambling management. Kan di sana. Jadi money management dan risk management itu penting, tapi kadang suka dibelokin sama trader itu sendiri untuk memenuhi keinginan dia gitu loh. Karena gue pede sama ini saham, money management gue atur ulang deh jadi kayak gitu loh. Gue bikin double standards deh. Nah, kira-kira double gitu standard ya benar-benar. Kira-kira gitu ya. Makanya tuh masalah resiko ini dan double standards ini sebenarnya balik lagi nggak sih kok ke behavior orangnya sendiri. Pasti. Dan itu apparently kita ngelihat lumayan banyak banget kejadian di capital market Indo juga gitu yang di drive dari greed, di drive dari fear. Iya. Tapi during those greed and fear, there's always people that actually making money out of us, kira-kira gitu kan. Iya, betul. Dimana kita menjadi korbannya gitu kan. Dan kalau kita jadi korbannya mungkin 10-20 kali, kapok juga kali main saham, kira-kira gitu ya gue. Iya, jadi kita masuk, sebenarnya gue bisa bilang ya, stock market tuh place for everybody to make profit sebenarnya gitu. Cuma karena ada orang yang greed, yang terlalu liar dalam transaksi, kalau kita di tim sebutnya tuh mabok saham namanya. beli jual mabok saham gitu ya. Nggak bisa direm gitu ya. Nah kadang orang seperti itu tuh yang nyumbang uang ke orang yang profit gitu loh. Mereka hajar kanan di harga pucuk gitu kan. Tapi kan ketika orang beli di harga pucuk, ada yang jualan di harga pucuk. Exactly. Iya kan? Itu jadi memang behavior itu benar-benar penting. Ditambah dengan risk management itu tuh udah nggak terpisahkan gitu loh untuk dalam persahaman ini. Dalam persahaman ini ya. Berarti dari yang lu barusan ngomong, lu agree nggak sama zero sum game? Oke, kalau orang itu tradingnya itu liar ya, nggak ada arah, nggak ada tujuan, pokoknya asal trading, itu gue percaya itu zero sum game. Tapi kalau lu tradingnya itu lebih termanage, durationnya lebih panjang, apalagi kalau misalnya kita beli saham yang dapat dividen gitu ya, it's not zero sum game gitu loh, it's valuation gitu loh, grow in valuation gitu loh. Jadi yes zero sum game untuk orang-orang yang nekat sebenarnya di sana. Bagi gue seperti itu. I see. Gitu. Understand. Interesting angle, Koryo. I think we have been discussing quite a lot on that part. Jadi kita pengen coba juga understand juga kira-kira. Mungkin sekarang nih pengen coba discuss juga ya sama Koryo, mumpung lagi Koryo di sini nih, pengen tahu kira-kira Koryo tuh kalau sekarang ya prinsip investasi apa sih kok yang Koryo pegang sekarang yang bisa di share gitu ya kepada teman-teman semua di sini? Prinsip investasi ya. Jadi kalau sekarang gue teman-teman yang baru mau mulai gitu ya. Terutama saham ini kan saham semua ya. Saham ya. Kalau kita baru mau mulai ya, pertama lu harus punya long term investment, itu udah pasti. Oke. In stocks gitu ya. Itu wajib gitu. Jadi cari saham yang blue chip, yang grow in terms of bisnisnya, financialnya, dan bagi dividen. Itu udah pasti gitu loh. Itu wajib lah ya. Itu wajib. Tapi di sisi lain kita bisa punya satu account lagi untuk
momentum trading, istilah seperti itu. I see. Baik untuk short term ataupun medium term, itu kita perlu ada 2 portfolio seperti itu. Dan jangan dicampur, jangan digabung gitu loh. I see. Jangan digabung. Jadi satu sisi long term investment kita bisa kita pakai buat apa? Benchmarking. Gua trading udah bagus belum sih? Atau mendingan gua taruhnya di saham blue chip. Itu kan di sana gitu kan. Saham blue chipnya stagnan misalnya, tapi dia bagi dividen. In total portofolio grow nggak? Nah, lu trading gimana? Bagus atau jelek gitu loh. Nah, itu jadi salah satu benchmarking di sana. Yang kedua adalah investment long term ini nih untuk apa? Untuk ditambah terus-menerus gitu loh. Tambah terus-menerus. Keuntungan dari momentum trading, medium term atau short term trading itu sebaiknya kita masukkan dalam investing di sana. Karena balik lagi ya, kan tadi kan ngobrol mengenai financial planning gitu kan, bahwa one day lu nggak akan kerja terus, lu nggak akan jalanin bisnis terus, akan dialihkan misalnya seperti itu, uang dari mana dong, gitu kan? Nah, dari long term investing ini sebenarnya di sana. Jadi prinsipnya gitu, jadi ada long term investmentnya, which is kasih passive income. Sisi lain adalah kita ngambil opportunity jangka pendek atau jangka menengah untuk nanti nge-fill in long term investment untuk bisa grow lebih besar lagi. I see. Itu prinsip gue. Jadi kalau gue boleh rephrase, berarti ada 2 portfolio yang harus dibuat. Iya. Satu ini yang momentum trading atau yang jangka pendek, jangka menengah. Betul. Dan satu jangka panjang. Jangka panjang. Untung dari yang jangka menengah, jangka pendek di refill terus untuk yang jangka panjang, kira-kira gitu ya Ko? Betul, kurang lebih seperti itu. I see. Nah, prinsip ini udah berapa lama Koryo pegang nih? Dari sejak tahun 2013. Dari sejak tahun 2013. Apa yang buat Koryo decide untuk wah gue mesti bikinnya kayak begini nih? Sebenarnya itu gue juga telat sadar sih, cuman karena dulu itu gue banyak baca buku ya, baca buku, ada tokoh-tokoh di luar negeri bagaimana mereka invest segala macam. Akhirnya gue nemukan bahwa the point is kalau lu hanya punya single source of income, lu akan harus kerja seumur hidup lu gitu kan. Tapi kalau lu punya multiple source of income, lu bisa nggak kerja lebih cepat, istilah gitu kan, pensiun dini. Walaupun orang banyak yang ngapain, gue kerja aja gitu kan. Nah, jadi dari mana sih sumber dari another side of income gitu loh? Karena kalau kita trading itu kan active income. Karena lu actively harus managing lu harus beli jual. Orang banyak yang bilang, oh enggak, itu kan portfolio income. No, itu active income. Lu nggak mikir, lu nggak dapat duit. Betul. Kan di sana. Betul. Nah, jadi passive income-nya di mana? Passive income di dividen gitu loh. Kayak kita punya rumah disewain, apartemen disewain. Yes. Kalau di saham di mana? Oh, dividen gitu. Yes. Jadi karena gue belajar financial planning, gue sadar bahwa the point is kita harus nanti fokus di passive income, which is cash flow-nya dari dividen gitu loh. Tapi di sisi lain, gimana caranya ini grow lebih cepat kalau kan saham blue chip itu kan naik kan pelan kan. Jadi kapan mekar lebih cepat gitu kan, mau nggak mau harus pakai momentum trading di sana, yang memang harus di-separate antara keduanya. I see. Gitu. Kalau setengah mati aja masih nggak bisa, yang portfolio yang kita setengah mati kerja aja masih nggak bisa ngalahin yang kita bisa tidur di sini, kan buat apa kita kerja di sini ya? Iya. Oke, menarik. Nah ini mungkin pertama kali kita ngebahas cara nge-separate ini ya, portfolio, dan I think it's very interesting gitu ya. Mungkin kita pengen dig down deeper juga sih Ko. Kalau dari sisi Koryo, sekarang Koryo bisa you definitely know about terms kayak swing trader lah, scalper lah, mungkin investor lah segala macam. How do you see yourself sekarang? Gua sekarang ini lebih ke balik ke 2 jenis portfolio lagi tadi. Jadi gue fokus di long term investment sama di momentum trading. I see. Nah, tapi di momentum trading nanti kita lihat kondisi gitu loh. Jadi ada momen-momen kayak contoh tahun 2023 ini gitu ya. Buy and hold lagi jelek gitu loh. Buy hold lagi jelek hanya di beberapa saham. Jadi swing trading lebih bagus gitu loh. Kinerja swing tahun ini tuh jauh lebih bagus daripada kinerja trend following. Jadi sebagai momentum trader kita harus tahu waktu sekarang ini lebih cocok pakai strategi apa. Nah, tapi mostly semua strategi baik itu swing trading ataupun trend following itu semua based on technical di sana. Jadi gue bisa bilang bahwa untuk short term activity gue itu purely dari analisa technical. I see. Di sana. I see. Nah, lu kan juga maintain jurnal nih Ko. Jurnal trading segala macam kan ya. Yeah. Nah, sekarang menurut lu jurnal lu tuh accessible kan buat semua orang kan ya. Tapi gimana caranya orang bisa tahu kalau jurnal lu itu actually
whether you actually really good at beating the market or not gitu loh. Performance-nya gimana ya? Jadi kita kalau di Profit Trader Club ya, kalau misalnya di Galeri Saham ya, itu kita memang kasih jurnal, ada dua report gitu. Yang khusus buat trend following sama yang khusus buat swing trading. Jadi bisa tahu tuh jurnalnya apa yang dibeli, apa yang dijual, kapan dibeli, di harga berapa, segala macam itu tahu semua. Dan kita ada performance indexnya. Jadi dari setiap tindakan itu akan impactnya gimana terhadap kinerja gitu loh. Tumbuh berapa persen di bulan ini, tumbuh berapa persen di bulan depan, segala macam itu ada semua gitu. Jadi memang bisa dibilang tahun ini follower kita mereka udah tahu gitu loh bahwa swing trading outperform dibandingkan trend following. Tapi nanti ada kondisi-kondisi nanti akan berubah gitu loh. Nah, tapi itu ya kita memang harus ikutin momentum di market. Dengan taktis istilahnya seperti itu. I see, taktis dan momentum. Nah, buat teman-teman semua yang kalau misalnya pengen tahu jurnalnya Corio ini seperti apa, seberapa transparan dan bisa dilihat secara live gitu ya, please check out portfolio Galeri Saham di aplikasi Bebas Investasi. You can see everything there real time dan nyalain lonceng atas nama Galeri Saham biar bisa dapat notif langsung dari Corio gitu ya. Siap. Nah, kita coba ntar lanjut ke next segment, kita akan bahas lebih dalam lagi portfolionya Corio dan kenapa Corio pilih saham-saham itu. Don't miss it ya guys. Thank you. Alright, let's dig down deeper to the meat guys. Now sekarang kita mau coba understand nih portfolionya Galeri Saham di Bebas Investasi itu decision makingnya seperti apa sih? Ini mungkin menarik nih buat teman-teman ya. Ini kalau kita lihat nih, hampir semua sahamnya hijau, nggak ada yang merah satupun. Jadi kita pengen coba discuss nih, Corio kok bisa pilih saham kayak begini gitu kan ya. Nah pertama-tama mungkin gue mau coba dig down dari sisi yang untungnya paling gede dulu. Nah ini Wismilak, Galeri Saham untung 22%, portfolionya 11,4% dari total alokasi portfolio Galeri Saham. Ini kenapa kok? Well, Wismilak ini menarik ya. Jadi memang kita tahu kan bahwa kinerja dia kan memang meningkat terus ya earningnya gitu kan. Tapi gua beli ini memang bukan purely dari earning gitu loh. Tapi dari momentum pergerakan harga di mana dia sudah break all time high. Gitu. Story dia masih panjang, tapi dia udah break all time high. Biasanya saham yang break all time high itu saham yang udah hilang para nyangkutersnya gitu loh. Jadi kenapa dia bisa naik sampai all time high? Itu pasti ada something gitu kan. Dan ketika udah sampai all time high, orang kan taunya koreksi dong, udah sampai previous high, koreksi kan. Tapi dia nggak koreksi. Artinya ada apa ya? Ada minat beli yang lebih besar di sana. Jadi technically dan psychologically itu saham all time high itu adalah saham yang apa istilahnya ya? Yang jual sudah sedikit, dan yang nyangkut juga sudah sedikit. Dan kalau dia masih bergerak dalam sebuah tren, which is kalau dari technical kita lihat bahwa dia sudah di atas 900 itu adalah sebuah momentum yang sangat bagus. Ya kita harus ikutan gitu loh. I see. Walaupun kita nggak beli di paling bawah, tapi kita bisa beli di titik equilibrium baru pergerakan harga saham ini untuk pergerakan lanjut bullish selanjutnya. Oke, berarti untuk Wismilak ini Corio ini bukan buy low sell high tapi udah buy high sell higher kira-kira gitu ya. Highlander lah. Highlander ya, namanya Highlander gitu ya. Highlander. Oke, siap. Keren. Mungkin secara fundamental teman-teman juga mungkin mau nambahin aja nih Wismilak salah satu second tier perusahaan rokok yang actually sangat benefit dengan posisi mereka di tier cukai yang berbeda dari yang big players. Jadinya ketika big players mendapati cukai yang naik, pita cukai yang naik, mungkin Wismilak bisa mendapatkan posisi yang cukup menarik karena tiering cukai mereka yang tidak sama. Kira-kira seperti itu. Dan juga kita bisa lihat di sini volume rokok belakangan juga sebenarnya relatively strong dan actually stable to strong. Dan sedangkan dari sisi harga juga kalau kita bisa lihat teman-teman yang sini ngerokok, harga juga rata-rata naik nih. Jadi mungkin jadi momentum yang sangat pas buat teman-teman buat relook lagi saham-saham rokokan ini nih gitu ya. Mungkin next one kita mau bahas soal Pegeo nih. Kenapa kita bisa posisi Galeri Saham ini cukup menarik di Pegeo? Rata-rata saham di Galeri Saham ini semua alokasinya rata-rata 10% kok ya. 10%. Nah tapi kalau untuk Pegeo in particular ini 20% nih kok. Kenapa Corio, dan ini untung 4,63%. Jadi kenapa Corio ini melakukan alokasi seperti ini? Oke, jadi kalau Pegeo pertama gua bukan tipe trader yang membeli saham IPO di very first day gitu ya. Jadi dia kalau untuk saham IPO yang mau dibeli itu dia harus koreksi dulu. Dia harus koreksi, dia rebound, bikin V-shape lalu flat gitu.
Nah jadi ketika level kurang lebih ya level 700-an itu dia sudah mulai konsolidasi. Di situ first entry gua di PGO, which is masuk 10%. Nah seiring dengan waktu dia kan naik sampai 900 tuh. Jadi ketika di 900 di sekitar 850-an kita memang mencoba untuk masuk lebih banyak, which is 2 kali dari alokasi awal. Beli 10%, tambah lagi 10%. Karena dengan asumsi ini saham berpeluang break all time high di sana. Karena balik lagi, reasoningnya mirip kayak WIM tadi gitu. Kalau dia sudah berhasil break all time high, tendensinya dia bisa bergerak bullish dengan ringan gitu. Dengan ringan karena yang mau jual sudah nggak ada. Tapi memang sekarang ini masih konsolidasi dalam sebulan terakhir, jadi kita masih wait and see. Tapi wait and see-nya lebih ke arah positif daripada negatif untuk PGO ini. I see, understand. Thank you banget. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Koryo, PGO itu adalah Pertamina Geothermal Energy. Bisnisnya adalah jualan listrik sebenarnya yang dilakukan oleh Pertamina dengan geothermal, bisnis geothermal, dan itu dijual ke PLN. Nah ini sistemnya contract basis dan kontraknya jangka panjang semua. Nah mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang bisnisnya atau segala macam, please check it out di aplikasi Bebas Investasi. Kalian bisa tahu lebih detail bisnisnya seperti apa, earningsnya seperti apa, revenue seperti apa, dan juga kalau pengen dapat contekan lagi dari Koryo, kalian bisa langsung follow galeri saham di Bebas Investasi, nyalain loncengnya, bisa tahu kapan Koryo jual PGO-nya atau kapan Koryo take profit di Wismilaknya. Oke, thank you banget Koryo. I think that's all for today. Really appreciate your time, Ko. I hope all is good. Cuan terus kita semua ya. Cuan selalu. Amin. Thank you semua. Have a good day. Bye-bye.